Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Alwan, NIM 18.874, dan juga bersama rekan saya, Catikali Sisna Sabana, dari kelas B, ingin mempresentasikan tugas akhir pemrograman mobile dari dosennya Ibu Ika. Jadi di sini kami sudah membuat aplikasi untuk pencarian rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang aplikasinya. Aplikasi ini dinamakan Rooster, yaitu diambil dari nama rumah sakit terdekat. Nah, ketika di open akan ada tampilan awal seperti ini, splash screen, kemudian masuk ke menu login. Di menu login, di sini saya selaku user akan login menggunakan username dan password user. Nah, ketika kita inputkan username dan passwordnya, kita akan masuk ke tampilan menu awal. Di menu awal ini ada beberapa tampilan, yaitu tampilan untuk menampilkan daftar rumah sakit. Yang kedua untuk mencari RS terdekat. Nah, di sini RS terdekat itu saya menggunakan Google Maps API. Jadi nanti di sini akan tampil beberapa tempat menggunakan marker dalam satu kali pencarian. Misalkan di sini saya mencari RS terdekat dari tempat saya berada. Nah, di sini kita tampilkan ketika kita klik di Google Map API-nya, kita zoom out. Nah, di sini akan tampil 4 tempat yang telah saya marker menggunakan Google Map API. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam codingnya. Nah, di sini untuk splash screen yang pertama, splash screen itu saya menggunakan beberapa layout. Yang pertama relatif, dan juga ada progress bar-nya, ada juga image view dan juga text view. Nah, di sini untuk image view-nya nanti dia akan menampilkan tampilan awal dari splash screen-nya. Kalau di sini ada gambar yang telah saya buat untuk menampilkan splash screen-nya. Nah, kemudian text view ini untuk apa? Dia di sini sebenarnya untuk menampilkan judul dari splash screen-nya, tetapi karena saya sudah menambahkan di dalam gambar, jadi saya tidak perlu untuk menambahkan lagi judul dari splash screen-nya. Di bawah ada progress bar. Jadi progress bar ini digunakan untuk membuat gambar loading ketika splash screen dijalankan. Nah, untuk di Java-nya, ini adalah Java. Jadi di Java-nya ini kita bisa men-setting ketika splash screen ini telah berjalan, dia akan langsung terhubung ke kelas login system. Dan juga di sini bisa untuk mengatur berapa lama splash screen tersebut berjalan. Di sini saya menggunakan delay milisnya 3000L untuk 3 detik. Kemudian berlanjut ke activity maps-nya. Jadi di sini saya menggunakan activity maps untuk menggunakan maps Google Maps API-nya. Nah, di sini untuk tampilan di activity map-nya sudah ada fragment. Nah, yang isinya adalah default dari bawaan Google Maps activity-nya. Nah, dan juga di sini telah saya tampilkan untuk maps activity-nya. Jadi dia nanti akan extend ke fragment activity dan implement on map ready callback. Jadi semua ini sebenarnya sudah default dari map activity-nya. Nah, di sini saya menambahkan 4 lokasi yang ingin saya marker atau saya buatkan tanda di Google Map-nya, yaitu RS Senopati, ada RSUD Jogja, Permata Bunda, dan juga Bakti Ibu. Nah, di tiap-tiap rumah sakit ini saya masukkan latitude-nya dan juga atributnya yang lain, seperti namanya. Ini untuk nama di markernya apa, atau nama di mapnya apa. Kemudian di bawahnya ini, yang paling bawah adalah jarak antar markernya. Selanjutnya adalah tahap login. Jadi di sini saya juga membuat sebuah tahapan untuk login ke sistem. Tapi di sini saya menggunakan tampilan ini atau login tersebut baru sebatas user dan admin. Jadi untuk adminnya sendiri ini belum bisa untuk mengolah data di dalam loginnya. Jadi untuk sementara hanya membuat permission untuk usernya saja. Jadi ketika kita masukkan di sini user dan juga passwordnya user,
maka akan langsung terhubung ke menu tampilan utama. Nah, di sini telah terlihat saya menggunakan on-click listener, di mana di sini ada if-nya ketika admin dan admin uh, digunakan, maka dia akan langsung masuk ke dalam sistemnya atau login sistem. Begitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menunya, yaitu berada di Activity Main. Ini untuk layoutnya ada 4 rumah sakit, yaitu ada RSB, ada RSUD, RSJ, dan RSKIA, dan terdapat juga button untuk cari rumah sakit terdekat. Ini seperti ini. Kami menggunakan linear layout. Ini juga linear layout. Dan untuk buttonnya juga menggunakan ID button maps. Dan untuk Java-nya seperti ini. Jika kita ingin mengklik RSB, maka seperti ini, dan RSUD juga. Dan maka akan dimulai. Nah, seperti ini contohnya RSUD. Kita pencet. Nah, dia terdapat RSUD Kota Jogja, Panembahan Sinomati, dan Sleman. Contohnya kita pakai RSUD ini. Nah, ini untuk RSUD kita memakai activity ini. Ini adalah informasi dari RSUD Yogyakarta. Terdapat fasilitas radiologi, laboratorium, dan yang lain. Dan juga di sini ada untuk button ke telepon. Nah, ini untuk button ke telepon rumah sakit RSUD Jogja. Seperti itu. Dan ini untuk Java-nya. Jika kita klik kita klik RSUD Kota Jogja, maka yang button C1 untuk RSUD Panembahan Sinomati, button C2 untuk RSUD Sleman, untuk informasinya button C3. Tapi untuk lokasinya itu untuk RSUD Kota Jogja button lock 1, untuk Panembahan Sinomati button lock 2, untuk RSUD Sleman button lock 3. Kita contohnya di RSUD Kota Jogja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa di zoom ya. Nah, seperti ini kita sudah sampai. Dan untuk RSB juga ini ada terdapat ASB Khadijah, Puri Adisti, Ardi, sama ya manfaatnya. Dan untuk RSJ, nah ada Gracia, ada Mabes 6. Dan untuk RSKIA ada Permata Bunda, Rahmi, dan Arvita Bunda. Ini untuk XML-nya untuk RSKIA. Seperti ini, sama seperti yang RSUD, hanya beda namanya saja. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.